Macam-macam salam. Salam hormat. Salam dengan membungkukkan badan 45 derajat, yakni ketika minta maaf ketika salam pertama kali dengan Pak Direktur atau Pak Mandor. Salam biasa, salam dengan membungkukkan badan 30 derajat, yakni ketika salam kepada atasan tempat kerja. Salam ringan, salam tanpa membungkukkan badan, yakni saat bertemu atasan lebih dari 2 kali di tempat seperti lift atau lorong. Poin yang diperhatikan saat memberi salam. Tidak sopan kalau memberi salam kepada rekan kerja yang lebih tua atau atasan dengan melambaikan tangan. Tidak sopan kalau menaikkan tangan ke atas pundak atau memeluk rekan kerja yang lebih tua atau atasan. Tidak membungkukkan badan atau merendahkan tubuh saat memberi salam kepada anak-anak. Panggilan di Korea. Di Korea, tidak memanggil nama orang yang lebih tua usianya dari kita. Pun bukan keluarga, sering menggunakan panggilan kakak. Jika orang perusahaan, sebaiknya memanggil dengan jabatan seperti mandor. Dan orang-orang Korea saat memanggil pelayan di toko atau restoran menggunakan panggilan keluarga seperti bibi, kakak. Barang keperluan, peralatan mandi. Ini apa? Kondisioner, sampo, sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk, alat cukur. Hari spesial, ulang tahun. Di Korea, ulang tahun ke-60 dan ulang tahun pertama dianggap sangat penting. Setelah bayi lahir dan berumur 1 tahun disebut dol ulang tahun pertama. Pesta ulang tahunnya disebut doljanji. Jika melaksanakan doljanji, para kerabat dan orang tua bayi berkumpul, kemudian mengharap kesehatan bayi. Kemudian ulang tahun ke-60 disebut wangap. Pada perayaan ke-60 tahun, para kerabat dan keluarga berkumpul, lalu menyelamati dan mengharapkan panjang umur. Di Korea juga, jika berulang tahun, para kerabat dan keluarga biasanya memberikan selamat ulang tahun, mengadakan pesta ulang tahun dengan menyiapkan makanan yang enak serta kue ulang tahun. Dan orang Korea biasanya pada ulang tahun makan myeokguk atau sup rumput laut. Gaji pertama. Di Korea, jika mendapat gaji pertama, menghadiahkan kepada orang-orang yang berjasa atau kepada orang tua, dan mentraktir teman-teman juga. Khususnya menghadiahkan pakaian hangat warna merah kepada orang tua agar melewati musim dingin dengan sehat. Tetapi akhir-akhir ini karena tidak sering memakainya, biasanya juga sering memberi uang tunai atau hadiah seperti baju, kosmetik, atau vitamin kepada orang tua. Ukuran sepatu dan pakaian. Korea, ukuran sepatu dan pakaiannya berbeda dengan Kanada, Amerika, atau Eropa. Sepatu biasanya menggunakan milimeter. Di Korea, ukuran sepatu perempuan normalnya banyaknya 230-235, dan ukuran sepatu laki-lakinya 270-280. Ukuran pakaian apabila perempuan menggunakan angka seperti 44, 55, 66, 77, dan apabila laki-laki digunakan alfabet bahasa Inggris seperti S, M, L, XL, XXL. Para wanita biasanya sering memakai 55, 66, dan pria sering memakai L, XL. Pyeongdangen. Di Korea, secara hukum menggunakan kilogram, gram, meter persegi, tetapi menggunakan juga satuan yakni pyong dan gen. Gen biasanya sering digunakan saat menimbang berat buah, sayur, atau daging. 1 gen daging 600 gram dan 1 gen sayuran 400 gram. Kemudian pyong juga satuan yang sering digunakan di Korea. Saat mencari rumah sering menggunakan pyong. 1 pyongnya adalah 3,3 meter persegi. Ayo makan bersama berikutnya. Orang-orang Korea sering berkata ayo makan bersama berikutnya, ataupun ayo selanjutnya minum segelas minuman. Khususnya ketika berpisah mengatakan juga hubungilah. Perkataan seperti ini orang-orang Korea karena tidak puas berpisah begitu saja, berpikir untuk mengucapkannya secara terperinci saat tidak tahu waktu dan tanggal, jam, hari, bulan, harus bertanya dengan salam yang ringan. Andai kata orang Korea meskipun mengatakan datanglah main kapanpun saat ada waktu, jangan lupa harus pergi menemui dengan membuat janji terlebih dahulu.
Mentaati waktu masuk kerja. Waktu masuk kerja harus tiba 10 menit sebelumnya. Kalau waktu masuk kerja jam 9, tiba kira-kira pukul 8.50. Kemudian menyiapkan pekerjaan. Pokoknya tiba jam 9. Mari mengetahui tentang uang Korea. Poin yang diperhatikan ketika mengembalikan barang. Boleh mengembalikan hanya jika tidak digunakan. Pastikan menyimpan bukti pembayaran atau struk belanja. Jangan melepas kertas harga. Di manakah uang kembalian saya? Tekan tombol bantuan pengembalian. Mengeluarkan uang kembalian. Warna. Maukah coba pesan kiriman makanan? Harus memberitahukan alamat tempat menerima kiriman dengan tepat. Biasanya membayar dengan menggunakan uang tunai, tetapi kalau ingin menggunakan kartu kredit harus mengatakannya agar membawa bersama dengan tokennya. Setelah makan semuanya, mangkuk gunakan plastik sampah ukuran besar lalu letakkan di luar pintu. Apabila makanan yang ada kuahnya tersisa, masukkan ke plastik setelah tidak ada kuahnya agar tidak mengalir. Lihat brosur, pilih menunya, pesan makanan lewat telepon, pengiriman makanan. Setelah makan, masukkan ke kantong plastik. Penggunaan transportasi umum. Naik bus, naik kereta bawah tanah. Isi ulang kartu transportasi. Etika transportasi. Di dalam kereta bawah tanah atau bus ada bangku prioritas. Tempat ini adalah tempat untuk orang-orang yang tubuhnya lemah seperti ibu hamil, cacat, atau lanjut usia. Bahasa penghormatan dan bahasa biasa. Budaya bahasa biasa di Korea. Di Korea ada bahasa penghormatan dan bahasa biasa. Biasanya menggunakan bahasa penghormatan kepada orang yang lebih tinggi jabatannya atau orang tua, dan menggunakan bahasa biasa kepada orang yang lebih rendah jabatannya, teman, akrab, atau yang lebih muda. Tetapi tidak menggunakan bahasa biasa saat pertama kali bertemu, meskipun jabatannya rendah atau lebih muda usianya. Ketika bertemu orang pertama kali atau tidak tahu usianya, adalah sopan menggunakan bahasa penghormatan. Prosedur berkunjung. Menelpon akan berkunjung. Tetapkan waktu berkunjung. Mencari tempat yang dikunjungi. Berkunjung. Etika berkunjung. Orang-orang Korea biasanya ketika mengunjungi rumah orang lain pergi dengan membawa hadiah. Tidak sopan berkunjung larut malam atau pagi lebih awal. Di kantor mengetuk pintu. Di rumah menekan bel dan tunggu izin. Ketika mengunjungi rumah keluarga Korea harus masuk dengan melepas alas kaki di beranda rumah. Makan dengan enak semua makanan yang telah disiapkan. Tidak boleh meminta karena kurang sopan. Harus datang bermain dengan secukupnya agar tidak terlalu larut. Mengucapkan terima kasih atas undangannya sebelum selesai berkunjung. Ketika tamu datang, keluar menjemput. Ketika pergi, mengantarkannya. Syukuran rumah di Korea. Orang-orang Korea mengundang kerabat atau teman ke rumah yang telah pindah atau rumah baru setelah menikah. Ini disebut syukuran rumah.
Syukuran rumah hadiahnya sebaiknya gulungan tisu atau deterjen. Banyak dianggap hal yang bagus deterjen sebagai hadiah seperti busa atau gulungan tisu. Ada arti simbol pelepasan masalah. Produk wisata dan taman bermain pinggiran kota Seoul. Istana Kerajaan, tur kota Seoul, desa tradisional Gunung Namsan, Gedung 63, Cox Aquarium, Everland, Lotte World. Ketahuilah, wisata rombongan Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing sebaiknya gunakan informasi wisata kantor konsultasi orang asing atau Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing terdekat. Biaya penginapan. Nomor telepon yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pelaporan kejadian darurat dan kebakaran. Laporan kriminal. Layanan informasi nomor telepon, layanan informasi cuaca, pusat konsultasi pelanggan perekrutan pekerja, kantor imigrasi seperti melaporkan masa izin tinggal, pusat bantuan TKA, pusat bantuan penerjemah imigran, pusat bantuan darurat imigran perempuan, pelaporan layanan sipil. Memanfaatkan saat begini. Nomor kode wilayah dan telepon interlokal. Ketika menelpon ke wilayah lain, harus menekan nomor kode wilayah. Cara penggunaan dan membeli HP. Cara penggunaan dan membeli HP. Cara daftar internet super cepat. Internet dan siaran kabel. Telepon internasional. Membaca tanda petunjuk. Tanda larangan. Bagaimana pembuangan sampah menurut pembagian? Sampah biasa, sampah makanan, sampah ukuran besar, sampah daur ulang, pakaian bekas, lampu, baterai. Tanggal pengambilan sampah berbeda tiap wilayah. Harus membuang dengan benar sesuai tanggal pengambilan. Sistem perhitungan harga dan jenis kantong plastik. Etika dan ciri khas keagamaan. Hal larangan agama. Tahukah etika dalam menggunakan internet?
Etika menggunakan internet yang harus dipatuhi. Ungkapan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Kimchi. Lauk khas Korea adalah kimchi. Kimchi dibuat untuk makan sayuran selama musim dingin panjang. Berbagai macam bumbu dimasukkan seperti jogal, daun bawang, bawang bombay, bawang putih, cabai bubuk. Setelah itu mengacarkan sayuran ke garam. Jenis kimchi sangat banyak, tetapi yang khas sama seperti berikut: kimchi sawi putih, kimchi lobak muda, kimchi timun, kakdugi, dongchimi. Bumbu Korea: pasta cabai, tauco, kecap asin, samjang. Cara menggunakan sumpit. Etika makan. Yang muda tidak boleh makan duluan. Tidak boleh makan dengan mengangkat bersamaan sendok dan sumpit dengan satu tangan. Harus makan dengan bersih dan tenang. Harus makan lauk dengan sumpit. Korea dalam dunia. Nama resmi Korea adalah Republik Korea. Korea ada di timur laut benua Asia dan luasnya 99.000 km persegi. Bendera negara Korea adalah Taekuki dan lambang Korea adalah Mugo, bunga raya Saron. Kemudian ibu kota Korea adalah Seoul dan penduduk Korea kira-kira hanya 50 juta orang. Cuaca Korea: semi, bunga mekar, dingin, angin berpasir kuning. Musim panas, panas sekali, hujan, pergi ke tempat segar. Musim gugur, menikmati pohon maple, kimjang. Musim dingin, fenomena perubahan suhu dalam seminggu, dingin ekstrim, orang-orangan salju, memancing di air es. Hari Raya Korea. Hari Raya Imlek, merayakan satu tahun baru di tanggal 1 bulan 1 kalender bulan, mengadakan penghormatan arwah leluhur dan sungkem kepada orang tua. Sambil bersungkem menerima wejangan atau angpau. Makanan khas Imlek adalah tteokguk atau sup kue beras. Cap Gomeh, 15 hari setelah Imlek, adalah hari di mana bulan purnama pertama tahun baru terjadi. Mengadakan permainan Dewi Palgi, memakan kacang kenari atau kacang tanah, dan minum gui bagisul, sejenis alkohol. Makan dengan memasak ogok bab yang dicampurkan 5 jenis biji-bijian. Kemudian makan dengan memasak akar-akaran deborum dengan akar-akaran yang telah dikeringkan. Hari Raya Panen disebut juga Hangawi. Bulan purnama bulan 8 di tanggal 15 bulan 8. Pada hari Raya Panen juga berziarah dan mengadakan penghormatan arwah leluhur. Pada hari Raya Panen memasak hepsalbab dengan beras yang selesai panen dan makan dengan membuat songpyeon dan memandang bulan bersama dengan keluarga. Cara sembahyang. Ketika melakukan sembahyang pada hari raya, memakai hanbok. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea. Perempuan mengenakan chima jogori dan laki-laki mengenakan baji jogori. Hanbok tidak memiliki kancing. Jogori diikat dengan otgorem dan memakai celana atau rok. Perayaan dan kehidupan sehari-hari di Korea. Kelahiran. Di Korea selama 21 hari atau lahirnya bayi, baiknya tidak dibawa pergi jauh. Ibu bayi makan sup rumput laut, istirahat dan mematuhi larangan keluar rumah. Lalu memberitahukan saat bayi telah lahir. Ulang tahun ke-100 hari dan dol. Jika sudah 1 tahun atau 100 hari setelah lahir, mengadakan perayaan 1 tahun dan perayaan 100 hari. Kedua orang tua menyiapkan hadiah atau cincin emas untuk si bayi. Pada perayaan 1 tahun mengadakan dol jabi untuk mengetahui masa depan bayi. Pernikahan. Lembaran undangan acara pernikahan adalah Chongjopjang atau undangan pernikahan. Para tamu undangan memberi uang sukacita dan makan bersama. Akhir-akhir ini banyak melakukan acara pernikahan modern memakai busana pernikahan daripada acara pernikahan tradisional. Jesa, upacara kematian. Jika keluarga yang telah meninggal setiap tahun mengadakan persembahan pada hari meninggalnya.
Ada juga meja persembahan secara tradisional, tapi akhir-akhir ini berdoa dan meletakkan makanan yang disukai orang yang telah meninggal. Persembahan di hari raya disebut carie, mengadakan sesajen. Pemakaman. Ketika mendapat undangan ke acara pemakaman, memakai pakaian warna hitam, memberi salam seperti turut berduka kepada keluarga orang yang telah meninggal. Orang-orang terdekat doa bersama di rumah duka. Di Korea, membuat liang lahat di tanah secara tradisional, tapi akhir-akhir ini merias kemudian berdoa di ruang bawah tanah. Perkembangan Korea dan status internasional. Jabatan di tempat kerja. Di Korea, bawahan saat memanggil atasan dengan disertakan nim di belakang jabatannya. Tetapi meskipun atasan, banyak juga situasi memanggil tanpa menyertakannya. Atasan memanggil bawahan bersama dengan jabatan dan nama atau memanggil dengan menyertakan si di belakang namanya. Etika kerja. Pada saat sedang bekerja agar tidak menelpon secara pribadi. Walaupun waktu tersisa agar tidak mengobrol secara pribadi. Saat pulang kerja agar merapihkan kembali. Budaya acara makan Korea. Apa itu acara makan? Acara makan adalah melakukan makan bersama dan berkumpulnya berbagai orang. Biasanya yang belum akrab melalui ini barangkali bisa memiliki waktu untuk mengakrabkan dengan orang yang ditemui, dan melalui acara makan menghilangkan stres para karyawan, dan departemen kadangkala bisa meningkatkan efisien produksi dan menghilangkan elemen penyebab konflik antar individu. Perilaku minum bersama. Jika pergi ke acara makan, biasanya tidak hanya makan, tapi juga sudah mengatur minum-minum. Jenis minuman keras yang diminum berbeda sesuai pada menu. Bisa juga soju, ada juga yang minum bir, ada juga yang minum arak beras, minuman asli Korea. Jika tidak minum miras karena masalah secara agama, lebih baik membiarkan orang tahu ini sebelumnya. Barangkali tidak minum minuman keras. Apa yang telah diterima sebelumnya jangan diletakkan begitu saja. Letakkan di meja setelah menempelkan ke bibir dengan ringan. Saat menuangkan minuman kepada atasan, tuangkan minuman dengan satu tangan, memegang masing-masing pegangan dan botol. Saat menerima minuman dari atasan, terima dengan kedua tangan, pegang cangkir dengan tangan kanan dan kiri. Saat minum di depan atasan, jangan minum dengan melihat ke depan, minum dengan memutar kepala ke arah berlawanan.